wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Menginjak ke acara kita yang selanjutnya, yaitu acara inti pada acara malam hari ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Ustadz Muhammad Arif SPDI. Kepada beliau untuk dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah kita semua Bapak Ibu, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tatimmus shalihat, sempurnalah amal-amal soleh. Mulai dari sholat Isya berjamaah tentunya, sholat ba'diyah Isya sesudahnya, setelah itu duduk di majelis ilmu seperti ini, itu namanya a'malis sholihat, amal-amal soleh. Maka itu semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita sempurnakan, mampu kita laksanakan. Karena apa? Karena ada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini, maaf Bapak Ibu, setelah diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat badannya, sehat pandangannya, sehat telinganya, sehat semuanya, termasuk detak jantungnya normal, ginjalnya, sirkulasinya normal, maka alhamdulillah kita semua bisa duduk di majelis ilmu yang kita laksanakan saat ini. Seandainya Bapak Ibu, seandainya jantung kita hari ini, malam ini tidak sempurna sesuai dengan yang diharapkan oleh tubuh kita, maka kira-kira bisa ngumpul apa enggak? Enggak bisa ngumpul. Sirkulasi darah tidak normal. Sirkulasi darah tidak normal. Ternyata apa yang bermasalah? Ginjal. Sampean kalau tanya ke dinas, ke dokter ya, ke tim kesehatan, tanya sampean ginjal itu seperti apa? Seperti apa? Yang orang kesehatan mesti ngerti. Yang dokter mesti ngerti Bapak Ibu, mesti ngerti. Itu ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau merenung sejenak, itu anggota tubuh kita yang kecil yang berupa ginjal itu Pak, bisa menyaring segala macam. Maaf, Anda minum air es Pak, tubuh kita kalau dikasih air terus itu tidak sehat Pak. Dinetralkan oleh ginjal kita sehingga stabil suhunya. Yang bekerja ginjal. Anda minum kopi, Anda minum susu, kalau terus menerus susu dan kopi, Anda tidak sehat. Apa yang menyaring? Ginjal Pak. Anda minum air terlalu panas, tubuh tidak cocok. Siapa yang bekerja? Ginjal. Seandainya ginjal kita hari ini, malam ini nggak normal, nggak sesuai dengan yang diharapkan, maka tentunya hakul yakin kita tidak bisa duduk di majelis ilmu yang barokah. Maka syukur alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya normal, jantung normal, ginjal normal,
maka bersyukurlah kepada Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Maka hadirnya jenengan di tempat yang mulia seperti ini itu adalah juga bagian dari bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan semuanya kesehatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Lurah, Bapak Misrin beserta Ibu, dan juga Bapak RT, wabil khusus wal akhas akhuna fillah al-Ustaz Yusuf Khatibul Musalla al-Amanah, wa Ustaz Walid Taufik, dan juga Ustaz Walid Taufik, dan juga Pak RT, Bapak RT dan Ibu RT, dan juga semua masyarakat, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kampung ini khususnya daerah ini, kelurahan Riting ini, khususnya di RT 8, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum dilanjutkan, kira-kira bapak-bapaknya kemana aja nih? Yang banyak ibu-ibu, Pak, atau RT 8 istrinya 3 semua, Pak? Kalau istrinya 2-2 kan cocok aja kan, banyak tuh, perempuannya banyak, lakinya sedikit kan gitu. Kalau seimbang berarti kan 1-1. Tapi kalau banyak perempuannya kan tanda tanya. Tapi tidak mungkin banyak yang sibuk. Iya Pak, istrinya 2 kan? 2 Pak istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadirnya sampeyan ke majelis-majelis ilmu itu Bapak Ibu, itu adalah tanda syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sampeyan kalau rajin bersyukur, yakin dalam Al-Quran sering disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para guru, para masyayikh, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, maka mesti kami tambah nikmatnya. Itu Allah Pak yang ngomong, bukan caleg. Ya maaf, bukan macam-macam kan sekarang. Enggak usah caleg, biarpun calon presiden kan kebanyakan ya apa yang dia sampaikan dulu enggak sesuai dengan apa yang di faktanya hari ini. Tapi kalau yang ngomong Allah dan Rasulnya nggak pernah dusta Pak, nggak pernah bohong. Allah ingin menambahkan pasti ditambah. Yang penting syaratnya sesuai. Yang penting syaratnya sesuai. Bisa jadi Pak, hidup kita hari ini, malam ini kita bisa bernafas dengan normal, jantung kita nyaman, ginjal kita nyaman, asbab ada amal soleh yang kita lakukan di masa lampau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau mau panjang umur Pak, kalau mau panjang umur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat masjid, dekat musola, sholatnya ke masjid, ke musola. Ada majelis taklim, sampean ke majelis taklim. Ada pengajian, Anda ke pengajian. Sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan yakinlah kita bahwa janji Allah itu tidak pernah meleset, meleset. Kita bisa sehat hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi di takdir Allah kita hari ini sudah tidak ada Pak, tapi mungkin ada amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah panjangkan umur kita. Bisa jadi hari ini kita sudah ditakdirkan sakit, sudah terbaring di rumah sakit karena kita ada amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah berjanji kalau kalian bersyukur akan kami tambah.
maka hari ini bisa jadi kesehatan kita adalah asbab amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin banyak pula lah tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat itu penting, Mbak. Sehat itu penting. Jangan kaya dulu, jangan kaya dulu. Bu, Ibu di belakang, kira-kira kalau dikasih pilihan mau sehat apa mau duit banyak? Sehat, yakin? Tapi tidak ada duit, tidak masalah Pak ya, tidak masalah. Tidak, kita renungkan saja Pak. Kadang-kadang makanya kata Rasulullah begini, sering saya sampaikan sebelum masuk ke acara Isra wal Mi'raj. Kalau acara Isra Mi'raj sering kita dengar di luar, tapi untuk tafakur susah kita Pak mendengar. Pencerahan tentang tafakur ini susah. Kata Rasulullah begini Pak, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat Pak yang manusia ini banyak lalai. Manusia ini banyak lupa, seolah-olah dua nikmat ini tidak penting Pak. Coba kira-kira menurut jenengan, nikmat yang paling penting dalam hidup kita ini apa Pak? Bu, nikmat paling penting apa? Nikmat paling penting apa Pak? Sehat Pak. Iya, karena dikasih tahu tadi bilang sehat. Kalau sebelumnya disebutkan pasti jawabannya biasanya duit Pak Ustaz. Karena ada slogan begini, ada duit segalanya bisa, bil fulus mulus, kan ada begitu bahasa Arabnya Pak. Sekalipun itu bahasa Arab buatan. Dengan duit artinya fulus itu fulus. Bil fulus dengan fulus, duit artinya mulus, maka semua urusan mulus. Kan gitu. Kan ada slogan seperti itu ya. Artinya apa? Seolah-olah kalau kita punya duit semuanya bisa Pak. Anda mau menjadi pejabat, kalau Anda punya duit bisa Pak. Bisa apa enggak? Sampean mau jadi bupati, yang penting dengan hari ini, nanti. Tapi Anda punya duit, bisa enggak? Bagaimana caranya? Kasih dia serangan maghrib, jangan subuh. Berapa? 5 juta, orang ngasih 1 juta, kasih 5 juta. Mau dia Pak? Itu masyarakat sekarang, tanda-tanda akhir zaman. Kalau yang benar bagaimana? Pilih pemimpin. Kata Ustadz Kiai Faiz tadi malam, tahajud sampean duha besok minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya pemimpin yang baik. Kan gitu Pak. Jangan ya Allah jadikanlah ini si A si itu milihnya tim sukses bagian doa Pak. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang Pak, yang paling penting dalam hidup ini adalah sehat. Sekalipun toh ada perkataan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita punya mulus mau jadi apapun bisa. Anda mau disegani orang, kalau Anda kaya disegani Pak. Cobalah sampean di tetangga sini siapa yang paling kaya, banyak nyumbang ke masjid, datang ke masjid dikasih duduk paling depan. Oh ini nampak sih, kenapa? Oh dia paling banyak duitnya, kan gitu. Nah, yang penting punya duit. Anda mau menikah, coba bapak-bapak ini kenapa istrinya satu? Karena tidak punya duit. Kalau punya duit, aku lihatin sampean menghilang lah. Mungkin mudah-mudahan tidak. Misalkan duit sampean 100 M misalkan di ATM kan, istri satu, tetangga kanan kiri kaya masa istrinya satu, kan gitu kadang-kadang. Pokoknya apapun yang Anda mau bisa. Tapi sekalipun ada kata-kata demikian, perlu diluruskan bahwa yang paling penting adalah sehat. Anda banyak duit kalau sakit-sakitan tidak ada artinya Pak. Mau kemana sampean? Banyak duitnya 100 miliar di tabungan, yang cash banyak lagi segala macam lah, tapi Anda jantungnya nggak normal, tapi ginjalnya nggak normal, matanya maaf penglihatannya nggak normal, nggak nyaman Pak hidupnya nggak nikmat. Maka yang paling penting adalah sehat. Itulah kata baginda Muhammad SAW, ada dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Yang pertama as-sihhatu, nikmat sehat.
Kita sekarang Pak, contoh orang tuh kaya Pak, kaya luar biasa, kaya luar biasa. Di luar negeri sana, bukan di Indonesia, tapi orang Indonesia. Jadi singkat cerita, beliau ini diundang Pak ke sana, diundang ke sana, nyampe di sana di bandara ini Pak, dijemput dengan mobil waktu itu 2012 harganya 12 miliar. Allah alam mobil apa enggak ngerti saya. Sampai di rumah singkat cerita, rumahnya megah luar biasa Pak, luas luar biasa. Bahkan kolamnya setiap kamar di dalam rumah itu ada kolam renangnya Pak. Jadi kalau keluar kamar, kalau kita mau istirahat, mau mandi, mau istirahat, ada semua. Nyaman Pak. Ketika kiai ini istirahat Bapak Ibu, ketika istirahat duduk di kursi, ternyata anaknya ini dituntun sama bapaknya untuk sowan ke kiai ini Pak. Dibawa, ditanya sama kiainya, sama kiai ini, kenapa dia kok tidak datang sendiri ke saya, kok harus dipegangin? Kata sahibul bait yang punya rumah, ini Pak Yai, anak saya ini sakit. Apa sakitnya? Matanya tidak bisa melihat, matanya tidak bisa melihat. Akhirnya kayaknya ngomong Pak, bukankah daerah atau kota atau negara yang kau tempati ini negara terhebat? Dari rumah sakit, segi rumah sakit, kata kiai saya itu Pak, itu daerahnya, itu rumah sakit terhebat, negaranya itu negara terhebat. Jadi Anda kalau ingin cuma mencari donor mata pasti ada, mungkin ada. Anda mau beli bola mata pun bisa. Untuk apa Anda punya rumah megah sebesar ini? Untuk apa Anda punya mobil semewah ini kalau tidak bisa dinikmati anak sampean? Ini sahibul bait yang punya rumah nangis Pak, nangis luar biasa, nangis. Sambil dia ngomong, Kiai, bukan sudah tidak saya sembarakan Kiai, sudah saya tawarkan ke semua di rumah sakit ini Kiai, saya sampaikan siapa yang bisa mendonorkan matanya dan sampaikan ke masyarakat, satu bola mata saya mau bayar dengan 10 miliar. Kira-kira orang Dinding ada yang mau? Ada Bu, ada yang mau dibayar 10 miliar satu mata? Ada yang mau? Enggak apa-apa Pak Ustaz, sebelah kan bisa masuk lihat sebelah lagi. Kalau bawa mobil nggak enak. Kalau 2 bola mata berapa? 20 miliar untuk biaya hidup insya Allah. Kalau cuma 10 tahun cukup Pak, mungkin, yang penting sehat kan gitu kan. Lah ini di rumah sakit itu Bapak Ibu nggak ada yang mau, satu bola mata mau dibayar 10 miliar. Itulah biar kita paham dan ngerti begitu besarnya nikmat Allah berikan kepada kita. Makanya jangan malas apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Kalau kita semuanya nih bayar Pak, bayar. Sehat kita nih bayar. Menghirup udara saja sudah tidak cukup duit kita Pak. Coba Anda ke rumah sakit, orang yang sesak napas, bayar berapa dia untuk bisa menormalkan nafasnya itu, untuk bisa sirkulasi dengan normal? Coba kita renungkan. Makanya jangan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra dan Mi'raj itu, Isra dan Mi'raj. Sebelum Nabi Muhammad lepas dari pembahasan tadi, sebelum Isra Mi'raj Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu perlu dipahami, Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah hadiah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nggak pernah dikasihkan hadiah Isra dan Mi'raj itu kepada hamba-hambanya Allah sebelumnya, termasuk para nabi, kecuali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diisrakan Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini dikuras Pak, dikuras. Apanya dikuras? Kalau bahasa sekarang dioperasi, dibedah ini Pak, dada dibedah, saat diambil hatinya. Siapa dokternya? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya namanya malaikat Jibril dan Mikail ya santai Pak, santai, tidak pakai bius, tidak pakai apa. Dibuka, kemudian dibelah, kemudian Nabi Muhammad SAW fa'amla'ahu hilman, kemudian
isi hati Nabi Muhammad ini Pak dipenuhi dengan rasa hilim, dengan rasa hilim, ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, kerendahan hati. Semua penyakit hati yang biasanya ada pada manusia dibuang Pak. Kira-kira penyakit hati itu apa saja? Bu, penyakit hati apa? Apa yuk penyakit hati? Iri, dengki. Ya kalau iri pasti dengki Pak. Kalau iri bisa dipastikan dengki. Bahasa Arabnya itu hasad. Tahu sampean iri dengki? Apa iri dengki? Enggak, biar ngerti saja Pak. Ini banyak orang apa penyakit hati? Wah iri, kamu dengki. Apa contohnya? Enggak ngerti. Apa iri dengki? Iri itu Pak, ada dalam bahasa Arab istilahnya hasad. Ada istilahnya ghibthah. Kalau sama-sama menginginkan haknya orang lain. Kalau hasad ini, yang iri dengki ini, dia pengen seperti orang lain, tapi bagaimana orang lain itu bisa jatuh. Gitu. Nikmatnya orang lain bisa dihilang. Nah, itu iri namanya. Kalau ghibthah, sampean ingin sama dengan orang lain. Contohnya, tapi dengan cara dia tidak menghilangkan nikmatnya orang lain. Ada tetangga begini, ketika tetangganya sukses, ini si A ini, kita ini Pak, na'udzubillah, si A ini berusaha seperti dia juga kayak orang beli motor, dia juga mau beli motor, tapi tetangganya diundangkan maling. Nah itu sebelah itu kalau mau diambil motornya, itu namanya hasad. Tapi kalau gitu, bagaimana orang lain sukses, dia juga ingin sukses tanpa dia menyakiti hati orang lain. Itu ghibthah namanya. Ada orang rajin ke masjid, sampean juga pengen ke masjid, gitu nah. Itu namanya ghibthah. Nah, kalau sampean ada tetangganya punya motor, punya mobil baru, Anda sakit hati, itu berarti ada penyakit hasad. Makanya sering saya sampaikan, zaman sekarang ini contohnya sakit hati, kalau tetangganya bangun rumah, yang tetangga sebelah ini naik tekanan Pak, ya kan? Tetangga naikkan bata, saat tetangga sebelah yang suka sakit iri ini, contohnya iri, dia naik tekanan, kan gitu. Giliran tetangganya datangkan mobil Innova, Alphard dan lain sebagainya, karena sifat irinya besar, tinggi, ini orang ke rumahnya mendatangkan apa? Mobil jenazah mati Pak. Itu bahayanya kalau ada penyakit hati tuh. Makanya Rasulullah Pak sebelum Isra Mi'raj itu dibersihkan Pak. Siapa dokternya? Malaikat Jibril alaihis salam. Dibersihkan hatinya. Setelah itu baru di Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jenengan kalau ngaji tadi malam, saya hakul yakin banyak yang nggak ngerti, karena beliau itu Pak orang pesantren Pak. Jadi basisnya itu ngaji terus, mengkaji setiap kata, sehingga masyarakat mencerna itu agak susah. Banyak yang hadir tadi malam tidur? Tidak ada, hujan alasannya. Jadi begini Pak, kata beliau ini ilmu dan ingin saya sampaikan ke jenengan, bahwa ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hal yang paling penting, sebagaimana disampaikan tadi, keistimewaan bagi Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW bisa mendapatkan penghargaan sebesar itu dari Allah SWT? Karena dia menyifati dirinya atau menjadikan dirinya, Nabi Muhammad maksudnya, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa ditarik kesimpulan, Anda kalau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, ingin mendapatkan keistimewaan dari Allah, kita ingin diistimewakan oleh Allah, maka posisikan diri kita sebagai hamba. Nah itu yang saya ambil hikmahnya tadi malam. Jadi bagus Pak. Jadi posisikan diri kita sebagai hamba. Kapan kita bisa memposisikan sebagai hamba? Sehari-hari Pak, simpelnya ini di sholat 5 waktu.
Makanya sholat 5 waktu itu sebagai mungkin ganti daripada Isra dan Mi'raj. Kalau kita betul-betul menjalankan sholat sesuai dengan tuntunan sholat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, coba sampean kalau takbir itu Pak, jangan cuma sekedar takbir. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tidak ada lagi yang lebih agung kalau dibandingkan dengan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Anda seorang pejabat, Anda seorang bupati, Anda bahkan seorang presiden sekalipun, Anda dihormati orang. Setiap Anda ketemu orang, diangguin orang, dihormati orang. Pak, hormat Pak. Pak, hormat Pak, karena Anda pimpinan. Tapi ketika Anda waktunya Allahu Akbar, semua yang menempel pada diri Anda, jabatan Anda harus pecat, Anda harus buka, karena yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Pak. Jadi jangan merasa ketika Allahu Akbar, oh saya masih bupati, saya masih presiden, saya masih, jangan. Kita sedang berhadapan di Zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu diajarkannya? Ketika sholat 5 waktu. Takbir Pak. Jadi semuanya dihilangkan, semuanya kita taruh dulu, jabatan kita semuanya disimpan dulu ketika Allahu Akbar. Ini kalau kita mau belajar, mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruku Pak, itu bukan cuma sekedar ruku loh. Bukan cuma sekedar ruku. Sampean ruku, bagaimana orang ruku tuntunannya? Tuntutannya orang ruku bagaimana? Anda kalau ruku lurus Pak. Bu, kalau ruku lurus. Anjurannya yang penting belum. Bagaimana Ustaz kalau sudah tua? Kalau sudah tua kan lain. Kalau sudah tua lah lain. Sekiranya seperti papan yang dibentangkan kemudian ditaruh air di atas punggung nggak tumpah, itulah ukurannya. Ini ada orang ruku macam-macam, ada yang kepalanya mendongak, ini kan ada yang begini Pak, ada yang begini kepalanya kan, nah, ada yang macam-macam lah. Yang betul itu bagaimana? Lurus, kepala lurus, punggung belakang begini. Apa artinya? Semua manusia ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Yang presiden ya sama, bupati sama, camat sama, RT sama, semuanya sama. Gak ada yang lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang beda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanya pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana dia ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejauh itu pula dia tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna sholat Pak. Makanya kita kalau mau sholat jangan cuma sekedar berdiri tegak, berdiri ruku, mengikuti arus kemana dia arahnya, jangan. Tapi pahami juga artinya. Anda kalau sholat baca doa iftitah, apa bacanya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku itu bagi Allah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, coba sadar begitu. Maksudnya usahakan diri kita disadarkan begitu loh Pak. Itulah puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dulu sewaktu Isra dan Mi'raj. Jadi kalau mau mulia di hadapan Allah, posisikan diri kita sebagai hamba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa asbabnya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Apa asbabnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu dia sedang mengalami kesedihan, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Apa yang menyebabkan dia merasa duka, merasa sedih Pak? Istri tercinta beliau, siapa namanya? Siti Khadijah, dan paman beliau yang bernama Abu Thalib meninggal di tahun yang sama Pak. Dan istri Rasulullah banyak Pak. Paman Nabi Muhammad banyak. Apa keistimewaannya istri Rasul dan paman Rasul yang satu ini? Siti Khadijah itu Bapak Ibu
Siti Khadijah itu selama Rasulullah menikah dengan istri Khadijah, dia tidak poligami. Tidak poligami. Jadi Rasulullah sangat setia sama beliau. Tapi perlu dipahami, Rasulullah poligami itu bukan atas dasar hawa nafsu, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipahami semata, jangan dipahami sebelah, jangan. Jadi sampai-sampai Siti Khadijah ini begini, Pak. Suatu ketika, ini di antara kelebihannya Siti Khadijah, Rasulullah datang, Pak, ke rumahnya, datang. Biasanya Siti Khadijah ini, Bu, kalau Rasulullah datang disambutnya itu tiap kali Rasulullah datang. Kalau suami sampean datang disambut enggak, Bu? Suami sampean datang kerja atau datang dari mana disambut apa enggak? Kalau manten baru disambut, atau bulan tanggal awal, tanggal muda baru disambut, ya kan? Nah, kalau sudah tanggal tua kan apa lagi disambut, pintunya aja harus digedor gitu. Ini Rasulullah disambut, Pak. Tapi waktu itu, kala itu Siti Khadijah tidak mampu. Beliau sedang menggendong putrinya yang bernama Siti Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, Khadijah, tidak usah, sampean tinggal aja di tempatnya, nggak usah sambut saya. Siti Khadijah itu, Bu, menghormati Rasulullah. Kalau istri suaminya datang, Rasulullah itu berdiri. Pak, istri sampean kalau sampean datang bagaimana? Berdiri apa enggak? Paling ngomel ya. Tapi kalau istri 08 enggak, habis ngaji enggak, habis datang, Mas, ya Mas silahkan, ini handuknya, ini sarungnya, gitu ya. Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini tidak kuat, sudah lemes mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga. Kemudian beliau itu sering berpuasa, Pak, karena semenjak Rasulullah ini berjuang di jalan Allah SWT, sekalipun beliau seorang saudagar, orang kaya raya, Pak, Siti Khadijah itu semua harta kekayaannya dikasih Rasulullah SAW. Jadi Siti Khadijah ini sering puasa, sampai-sampai waktu dikisahkan tadi itu, air yang keluar dari susu beliau ini bukan air susu lagi, Bapak Ibu. Jadi apa? Darah yang keluar dari susunya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, kemudian yang diminum oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Saking capeknya, Pak, saking lelahnya. Akhirnya Rasulullah, Pak, tidur di pangkuannya Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah tertidur, Pak. Pas tertidur, ternyata air matanya Siti Khadijah menetes, Pak. Menetes. Setelah menetes, terbangunlah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan? Khadijah, istriku Khadijah, kamu kenapa kau menangis? Kenapa engkau menangis? Engkau menyesal ya bersuamikan saya. Engkau menyesal ya bersuamikan saya. Engkau dulu orang yang disegani, engkau dulu orang yang kaya raya, dihormati orang banyak. Tapi hari ini engkau jatuh gara-gara menikah dengan saya, karena harta kekayaan engkau sudah sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah begitu, Khadijah? Kata Siti Khadijah, tidak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak. Jadi bagaimana? Ya Rasulullah, hari ini kehormatanku, jabatanku sudah tidak ada lagi, harta kekayaanku sudah tidak ada lagi. Saya ini ya Rasulullah bingung, seandainya aku nanti mati ya Rasulullah, seandainya nanti aku mati ya Rasulullah, kemudian engkau butuh menyeberangi sungai, tapi tidak ada jembatan yang menjembatani untuk mendatangi umatmu, maka galilah kuburku, kemudian ambillah tulang belulangku, jadikan jembatan untuk datang ke umatmu. Itu, Pak, pengorbanannya Siti Khadijah. Apalagi cuman duit, duit. Bu, duitnya sampean dikasih suami apa enggak? Beda. Kalau perlu, ya kata Ustadz tadi malam itu, duit suami ya duit istri, tapi kalau duitnya istri ya duitnya istri lah, gitu, Bu, ya. Jangan, kalau mau jadi Siti Khadijah sampean, kadang-kadang suaminya sudah bingung beli ini beli itu,
Sudah tidak punya duit, pinjam ke sana kemari, rupanya istrinya nyimpen banyak di bank. Di bank banyak. Anda kalau berkeluarga ingin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tirulah Siti Khadijah. Kalau kita kan beda, Pak, dan itu fakta. Nah itu fakta. Di mana-mana rata-rata begitu. Jadi yang jadi sekretaris, jadi bendahara rumah tangga itu istri. Ya kan? Pokoknya kalau suami dapat duit dari mana saja, pokoknya harus pegang istri. Bahkan ATM pun disita istri. Pas suaminya mau beli ini, mau beli apa, beli bensin susah. Bensin susah. Itu hebatnya perempuan. Tapi kalau Siti Khadijah tidak. Maka ibu-ibu yang di belakang, mudah-mudahan semua yang jadi Siti Khadijah, penerusnya Siti Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika Isra dan Mi'raj ini, Pak, banyak ya peristiwa yang dialami, yang ditampakkan kepada Rasulullah SAW, yang mesti kita ambil hikmahnya. Cuman itu panjang, lebar, luas, sampai sudah ngantuk nanti sampai subuh. Yang perlu saya tekankan, Anda semua paham, Mbak, kita semua paham bahwa inti Isra Mi'raj apa? Sholat. Lah sekarang kira-kira sholat Anda itu sudah siap melaksanakan sholat apa enggak? Siap kan? Pak, sholat itu perlu dipahami. Sholat yang wajib cuma 5, Bu. Sholat yang wajib cuma 5: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang lain tidak wajib. Sampean duha nggak wajib, tahajud nggak wajib, sholat sunnah qobliyah ba'diyah nggak wajib. Kalau kita mau ambil wajibnya saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tekankan malam hari ini, jangan sampai sholat 5 waktu yang kita peringati setiap tahun ini, Pak, jangan sampai tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nanti Ramadan, lebih-lebih nanti menjelang masuk Ramadan. Kita kadang-kadang sholat, maaf, sampean sholat cari yang cepat apa cari yang lambat? Pak, cari yang cepat apa yang lambat? Cepat, iya kan? Lah, cari yang lambat, bukan cari yang lambat, cari yang betul. Jangan cari yang cepat saja. Itu nah di sana sudah 8 rakaat, cepat lagi. Kan itu kadang-kadang. Dalam sholat itu Bapak Ibu, dalam sholat itu mesti Anda perhatikan syarat rukunnya. Saya mulai dari perempuan. Ini perhatikan Bapak Ibu, ibu-ibu di belakang. Anda kalau sholat minimal yang Anda perhatikan aurat Anda. Pak, sampean selaku seorang suami, Anda bertanggung jawab sholat istri sampean. Kalau istri sampean tidak paham sholat, Anda dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda mesti pahamkan dia. Bu, auratnya sampean di mana? Aurat itu yang wajib ditutupi ketika sholat di mana saja? Coba, mana? Di mana, Pak? Seluruh tubuh. Sampai sini, Bu. Maaf, ini dagu nih. Ini sampean tutup pakai mukenanya. Jangan mukena cuma begini. Iya, ini ditarik ke sini. Lah, ini, Pak, ini aurat. Ini aurat wajib ditutup. Bahkan satu rambut pun, sehelai rambut pun tidak boleh kelihatan. Anda sudah sholat, rukunya lama, bacaannya lama, kebetulan Anda bacaan Al-Qur'annya banyak hafal misalkan. Banyak hafal, lama Anda berdiri, rukunya lama, sujudnya lama, tapi aurat Anda kelihatan, tidak sah sholatnya. Sholatnya enggak sah, hati-hati. Kemudian juga perempuan, maaf nih, pergelangan tangannya. Anda kalau pakai mukena, pakai yang ada bisa menutupi ke sini, sehingga ini tidak kelihatan, Bapak Ibu. Kalau kelihatan batal sholatnya, ini aurat loh. Tapi ada ibu-ibu, saya ini Pak Ustadz sudah tua, siapa yang mau melihat saya? Bahkan di rumah aja buka jilbab. Enggak, kalau di rumah sampai yang di depan rumah boleh buka jilbab apa enggak?
di depan rumah? Nggak boleh. Saya Pak Ustadz sudah tua, sudah nenek-nenek, siapa yang mau lihat saya? Ya kalau saya nggak mungkin lihat yang kai-kai. Kan gitu, yang juga sama-sama tua. Kalau saya lihat yang muda Pak, kan gitu kan. Kalau yang sudah tua lihat yang tua, kalau yang tua lihat yang muda, yang nggak adil lah kan gitu. Lah makanya sering saya sampaikan, kenapa perempuan itu mesti ditutupi Pak, lebih-lebih dari sholat, di rumah juga ditutupi. Itu biar sambian ibaratnya sudah tua, kulit sudah keriput, tetap wajib tutup aurat, jangan beralasan tua. Karena sering saya sampaikan, sampai sekarang besi tua itu masih laku, masih banyak yang nyari. Artinya apa? Sekalipun tua tetap banyak yang nyari, yang lihat gitu. Siapa? Ya yang perlu kan gitu. Makanya mesti ditutup auratnya. Makanya ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak mesti bertanggung jawab. Auratnya perempuan lebih-lebih dalam sholat diperhatikan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau yang lain kan banyak syarat rukunnya sholat, sampean bisa tanya ke Ustadz Yusuf supaya sholat sampean bernilai Pak, tidak tinggal capeknya gitu kan. Yang kedua yang mesti diperhatikan tumak ninahnya. Ini yang banyak orang nggak paham Mbak. Apa tumak ninah itu? Yaitu as-sukut, diam sejenak, biqadri subhanallah, sekedar membaca subhanallah. Pak sambian dalam sholat itu ada ruku, diulang, ada berdiri, wajib berdiri, habis berdiri ruku, habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud. Itu semuanya mesti tumakninah Pak. Jadi apa? Sholat sampean tidak boleh goyang-goyang. Goyang-goyangnya bagaimana? Mentang-mentang sampean suaranya bagus, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gak sah dalam madhab Syafi'i. Jadi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi suaranya gak bagus, gitu nah. Jadi tenang gitu, gak usah digoyang-goyang. Nah gitu. Setelah itu rukunya Allahu Akbar. Mesti sampean tenang, jangan begini-begini. Nah, kan ada orang ruku begini, Allahu Akbar, belum sempat diam sejenak begini, Sami Allahu liman hamidah, tidak sah sholatnya. Jadi bagaimana? Allahu Akbar, ruku sekedar subhanallah saja, bacaannya nggak wajib. Nah, sekedar subhanallah, Sami Allahu liman hamidah, tegak sampean, sekedar baca subhanallah. Nggak usah bacaan Pak, apalagi sampean baca ya syukur alhamdulillah. Sami Allahu liman hamidah itu nggak wajib Bapak Ibu, nggak wajib. Sampean kalau mau lebih mendalam tanya ke Ustadz Walid, yang wajib itu apa dalam sholat Pak Ustadz, supaya saya paham gitu Pak. Ini yang penting dalam Isra Mi'raj. Ada orang sholat, maaf nih, ini maaf saya contohkan. Orang sholat gini, Sami Allahu liman hamidah, tangannya begini, langsung sujud, Allahu Akbar, gak sah Pak sholatnya. Kenapa gak sah? Tangannya masih belum dilihat. Orang itu tidak tumakninah. Maka Anda mesti belajar ini. Kita mesti belajar. Banyak orang sholat gak ngerti ya. Makanya sering kita saksikan, sering kita dengar katanya Pak Ustadz, sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Orang itu kalau sholat tidak bakalan jahat. Orang itu kalau rajin sholat tidak bakalan iri dengan tetangganya. Orang itu kalau sholat tidak bakalan sakit hati dan lain sebagainya, tidak bakalan jahat sama orang lain. Tapi kenapa ini ada orang sholatnya rajin ke masjid, baca Qurannya sering, tapi masih jahat dengan tetangga, sering pindahin patok tanah, sering ini dan lain sebagainya? Karena sholatnya tidak jelas. Ayah mesti sholatnya mesti jelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang sedikit inti daripada Isra dan Mi'raj. Sambian kalau mau lebih luas tanya ke Ustadz Walid, tanya ke Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf, sholat saya ini bagaimana Pak Yusuf? Bagaimana ini dan seterusnya. Itu.
Itu Isra dan Mi'raj. Habis Isra Mi'raj sholat ke musholla alamana. Jangan cuma rame-rame Isra Mi'raj pas giliran sholat tidak ada. Ini jamaah sini semua kan Ustaz Yusuf? Jamaah sini Pak? Oh ini kalau Pak Bandi kan di sana. La sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kalau sholatnya nggak di masjid Pak. Itu artinya hadis Rasulullah SAW. Itu kata Imam Ahmad. Kalau kalimat tadi, kalau orang itu dekat dengan masjid tapi sholatnya nggak di masjid, nggak sah sholatnya. Tapi kata Imam Syafi'i bukan nggak sah, tapi sholatnya nggak sempurna. Intinya sambian kalau nggak sholat di masjid, minimal sholatnya nggak sempurna, minimal pahalanya nggak sempurna. Tapi kan rumah saya dekat musola Pak Ustaz. Musola ini sama dengan masjid. Kata ulama, kalau sholat musola didirikan 5 waktu, maka itu masjid namanya. Kalau bisa dilaksanakan sholat Jumat, namanya masjid jami. Sampai mesti pahami. Jadi ini musola Pak Ustaz. Kalau begitu saya tidak sholat di musola. Rumah saya dekat musola, berarti tidak usah sholat di musola. Orang yang diseru itu sholat yang tetangga dengan masjid, tidak begitu. Jadi musola ini juga masjid. Yang penting sudah dilaksanakan sholat 5 waktu, subuh, asar, maghrib, isya, subuh di masjid ini, di musola ini, maka ini namanya masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan manfaat barakah. Mohon maaf atas salah khilaf saya. Ya. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, salahnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan kita semua dengan asbab peringatan Isra dan Mi'raj ini bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama mohon keikhlasan Fatihahnya kepada jenengan semua. Mudah-mudahan kita niatkan untuk orang tua kita, sesepuh kita, dan juga orang tuanya dan sesepuhnya orang yang pernah menyumbang, beramal, sholat di musola ini, memakmurkan musola ini. Mudah-mudahan senantiasa orang tuanya dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak keturunannya, kita semua yang masih sehat ini mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, lancar rezekinya, lancar usahanya, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam kesulitan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak keturunannya saleh salehah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa sihhatan bi abdanina, ziyadatan fi 'ilmina, barakatan fi umrina wa rizqina, tawbatan qabla mautina, rahmatan 'inda mautina, maghfiratan ba'da mautina, wa najatan minan nar wa 'afwan 'inda al-hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian ceramah yang disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Arif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC
pada malam ini mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.